Selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Kristus. Baiklah, kita akan saat teduh sejenak di dalam kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang sebagai khotbah minggu pada minggu ini, Minggu Letare. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Letare. Pada minggu ini tertulis dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Marilah kita dengarkan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian bunyinya. Sungguh indahnya hidup di dalam kasih karunia Allah, bukan? Tentu bukan karena kita memperoleh berkat lahiriah lebih berlimpah dibandingkan dengan orang di luar Kristen. Kita disebut hidup dalam kasih karunia bukan pula karena kita pasti memiliki perlindungan secara lahiriah lebih
atau ekstra dari mereka yang ada di luar orang Kristen. Bahkan bisa terjadi sebaliknya. Orang Kristen menghadapi pergumulan yang sangat berat sekali, sehingga kasih karunia yang dipahami di sini bukan dinilai seseorang itu memiliki hidup materi lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, pangkat lebih tinggi. Hal ini bisa kita lihat dasar teologis dari kasih karunia itu melalui firman Tuhan dalam teks minggu ini. Rasul Paulus menuliskan teks ini dengan tujuan agar jemaat Efesus yang dikasihinya yang mengalami keprihatinan agar hidup kudus dan menjadi jemaat yang dewasa dalam iman. Jemaat Efesus di mana berada pada sebuah kota kuno taraf internasional, terletak pada muara Kaistros di Asia Kecil, kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi, didiami oleh para imigran dari Ionia. Kemudian bisa menjadi kota perdagangan yang kaya dan bernilai budaya tinggi, bahkan sejak tahun 133 sebelum Masehi menjadi pusat provinsi Romawi di Asia. Paulus mengingatkan bahwa orang percaya di Efesus akan menerima kasih karunia, yakni kasih karunia akan keselamatan mereka di dalam Kristus. Paulus lebih dahulu mengingatkan mereka sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat 1-3. Dikatakan di sana kalimat kata dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu sebelum mengenal Kristus. Mereka mengikuti jalan dunia. Paulus mengartikan tentang kematian di dalam ayat ini adalah bukan kematian jasmani, tetapi rohani, yakni terpisah dari Allah. Dalam Efesus juga, dosa itu bukan menyangkut kesalahan-kesalahan besar seperti membunuh, mencuri, merampok, melainkan termasuk penyembahan berhala, hidup dalam kedagingan, menuruti hawa nafsu, menuruti penguasa dunia atau roh-roh jahat, dan segala macam kecemaran. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata sekarang di sini setelah mereka percaya kepada Kristus yang menebus dosa-dosa mereka dan memenuhi hidup mereka yang dengan sukacita. Ini datang hanya melalui anugerah Allah saja, bukan karena kebaikan atau kebajikan mereka, sebagaimana pada ayat 8-10. Intinya bahwa kasih karunia diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Tujuannya supaya jangan ada orang yang memegahkan dirinya dan kiranya melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana minggu ini adalah minggu letare dan topik minggu adalah kasih karunia Allah yang menghidupkan. Nats khotbah ini memberi makna bagi saudara dan saya adalah hiduplah bersukacita karena kasih karunia Allah yang menghidupkan kita senantiasa. Itulah kiranya yang kita hidupi setiap hari. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Yang pertama adalah hiduplah berkenan kepada Allah atau melakukan kehendak Bapa. Kita bisa lihat dalam Roma 8 ayat 12. Hidup berkenan kepada Allah yakni melepaskan segala sesuatu yang kita miliki pada Tuhan saja. Melepaskan cara hidup yang lama, mengubah hidup seseorang dengan rela diubah oleh Tuhan. Sebagaimana Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita bisa lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Yang kedua, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati
sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya mengutip dari pendapat John C. Maxwell. Dia mengatakan, sukses adalah ketika saudara mengetahui maksud kehidupan, bertumbuh meraih potensi maksimal, dan menabur benih yang menguntungkan sesama. Setiap hari pasti ada kesempatan yang Tuhan sediakan agar kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Apakah di rumah, di kantor, maupun di tempat lain, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, hidup bukan seberapa kita sukses, namun seberapa kita bermakna bagi sesama. Kiranya khotbah ini bisa menolong saudara dan saya untuk terpanggil menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sebagaimana Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Maka dengan demikian kita bersukacita. Minggu Letare menjadi landasan hidup kita adalah kita bersukacita karena kita mau memberikan pertolongan, perhatian, sehingga kita bisa menjadi berguna bagi sesama kita. Sebagaimana kita sudah terima kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita memasuki Minggu Letare ini. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada minggu ini, Minggu Letare. Tuhan, kiranya Engkau terus-menerus memberikan kasih karunia-Mu yang menghidupkan kami, sebagaimana kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami menyadari seringkali kami tidak mengabaikan akan kasih karunia-Mu. Tapi saat ini, biarlah itu menyentuh kehidupan kami, menjadi landasan hidup kami, sehingga kami bisa bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berserah Tuhan hidup kami, dikala kami memasuki minggu ini.
berkenanlah Engkau memberkati kami semuanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.